Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang senyawa organik dan anorganik. Apa itu senyawa organik dan anorganik? Di sini bisa dilihat bahwa senyawa organik merupakan golongan besar senyawa kimia di mana molekulnya mengandung karbon kecuali oksida karbon, karbonat, dan karbida. Contoh adalah gula. Salah satu bagian senyawa gula adalah glukosa, mempunyai rumus C6H12O6. Di situ ada karbonnya yaitu C. Sedangkan senyawa anorganik merupakan senyawa yang tidak mempunyai atom karbon. Bisa dibentuk oleh unsur non-logam dengan non-logam atau logam dan non-logam. Contoh senyawa yang dibentuk oleh unsur non-logam dan non-logam adalah H2O. Sedangkan yang dibentuk oleh unsur logam dan non-logam adalah NaCl. Dari senyawa organik dan anorganik yang sudah kita bahas tentang perbedaannya, akan ditekankan di situ salah satu sifat senyawa organik, yaitu bahwa salah satu sifat senyawa organik adalah mudah terbakar. Sebelum lanjut kepada bagaimana senyawa organik atau reaksinya dari pembakaran senyawa organik, kita pahami dulu tentang apa itu pembakaran. Pembakaran dapat didefinisikan sebagai proses atau suatu reaksi oksidasi yang sangat cepat antara bahan bakar dan oksidator dengan menimbulkan nyala dan panas. Itu yang disebut dengan pembakaran. Reaksi pembakaran ada dua macam. Yang pertama adalah pembakaran sempurna. Contoh senyawa yang mengalami pembakaran sempurna, kita tahu semuanya bahwa di rumah itu ada gas, kita menyebut gas LPG, ya, liquid petroleum gas, ya. Salah satu komponen gas LPG adalah C3H8. Gas C3H8 namanya adalah propana. Kalau dibakar, sebagai oksidatornya adalah oksigen. Jadi dalam pembakaran diperlukan oksigen. Jadi sesuatu dibakar itu artinya direaksikan dengan oksigen. Jadi kalau gas LPG dibakar berarti gas LPG bereaksi dengan oksigen. Pembakaran sempurna menghasilkan gas CO2 dan uap air. Jadi C3H8 persamaannya ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Gas propana wujudnya gas berarti G lambangnya, oksigen juga gas, kemudian CO2 yang dihasilkan juga gas, H2O dalam bentuk uap itu gas. Pada oksigen itu ada angka 5 itu koefisien persamaan reaksi, pada CO2 itu 3 itu penyetaraan persamaan reaksi, pada H2O juga 4 itu penyetaraan persamaan reaksi. Ciri dari pembakaran sempurna, warna api diantaranya biru, ya, tidak menghasilkan jelaga jika digunakan misalnya untuk memasak, ya, pada alat-alat memasak itu tidak menghasilkan jelaga, ya. Yang kedua adalah pembakaran tidak sempurna. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari sering kita melihat proses pembakaran kayu.
kayu dibakar berarti oksidatornya adalah oksigen ditambah oksigen. Kalau kayu dibakar, di situ warna apinya kan kuning. Itu salah satu ciri pembakaran tidak sempurna. Kemudian kalau digunakan pada pembakaran pada tungku untuk masak, maka di bawah alat masak suka ada yang berwarna hitam. Jelaga itu adalah karbon. Pada pembakaran tidak sempurna, selain dihasilkan karbon, sama seperti pada pembakaran sempurna. Dihasilkan CO2, uap air, tapi di situ dihasilkan juga gas karbon monoksida. Jadi perbedaannya, pada pembakaran sempurna itu menghasilkan gas CO2 dan uap air. Pada pembakaran tidak sempurna, selain dihasilkan gas CO2 dan uap air, juga dihasilkan gas CO atau gas karbon monoksida dan jelaga atau karbon. Tadi sudah disebutkan bahwa pada pembakaran sempurna dan tidak sempurna itu dihasilkan CO2 dan khusus pada pembakaran tidak sempurna dihasilkan gas CO. Di sini akan dibahas dua macam gas ini, yaitu gas CO dan gas CO2. Mengapa dibahas khusus? Karena mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan kita. Nah, gas CO atau karbon monoksida merupakan salah satu gas pencemar udara. Gas CO sangat berbahaya sifatnya karena kalau terhirup bisa bereaksi dengan hemoglobin dalam darah, dalam tubuh kita. Ya, dia bisa bereaksi, karbon monoksida bereaksi dengan hemoglobin atau Hb menghasilkan karboksi hemoglobin. Nah, kalau hemoglobin darah kita sudah mengikat CO, maka akan menghalangi pengikatan hemoglobin terhadap oksigen. Akibatnya, tubuh akan merasa pusing, lemas, mual-mual. Nah, kalau banyak juga bisa menimbulkan akibat yang sangat fatal, bisa menimbulkan kematian. Salah satu ciri bahwa gas karbon monoksida dihasilkan dari hasil pembakaran, misalnya pembakaran bahan bakar kendaraan, misalnya kalau naik kendaraan ada asap kendaraan yang kita rasakan, misalnya pedih di mata, ya, itu salah satu dihasilkannya gas karbon monoksida. Kemudian yang kedua adalah gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini sangat penting, sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, bagaimana sekarang pengaruhnya kalau banyak CO2 di udara, kemudian tanamannya sedikit, maka CO2 itu kalau terlalu banyak dan kurang diserap oleh tumbuhan karena tumbuhannya jumlahnya berkurang, maka dia akan naik ke atmosfer. Kalau dia sudah naik ke atmosfer, berarti dia akan menghalangi pemancaran panas dari bumi, sehingga panas dari bumi akan dipantulkan lagi ke bumi, gitu. Yang disebut dengan efek rumah kaca. Pembakaran CO2 ini bisa dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Misalnya dari pembakaran sampah, pembakaran dari pabrik-pabrik, ya, atau dari pembakaran minyak bumi dan sebagainya. Nah, itu mengenai bahaya atau sifat dari atau pengaruh dari sifat gas CO dan CO2. Dari pembahasan tadi, tugas kalian adalah mencari atau menyusun gagasan-gagasan cara mengatasi dampak pembakaran
terhadap lingkungan dan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.